Apa kabar semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sebelum kita belajar, mari berdoa terlebih dahulu. Pada pembahasan video kali ini yaitu mengenai contoh soal UAS Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Silakan pahami dan tonton sampai habis dan jangan di-skip supaya kalian tidak gagal paham. Dan semoga UAS nanti kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Baiklah, soal nomor 1. Di bawah ini yang menjadi ciri berita adalah A. Sistematis, lengkap, seimbang, jelas, sederhana. B. Diterima masyarakat, kalimat sederhana, segera, sistematis, lengkap, seimbang. C. Sistematis, lengkap, seimbang, menarik, aktual, faktual. D. Menarik, aktual, faktual, jelas, diterima masyarakat, kalimat sederhana, segera. 2. Berikut ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memahami isi berita, kecuali A. Memahami peristiwa apa yang terjadi. B. Memahami tokoh-tokoh orang-orang yang terlibat. C. Memahami latar belakang peristiwa, tempat, dan waktu kejadian. D. Memahami isu-isu yang beredar. 3. Berikut ini yang merupakan struktur teks berita. A. Judul, teras, tubuh. B. Nama pengarang, paragraf berita. C. Sumber berita, fakta, fakta berita. D. Kerangka berita, karangan berita. 4. Perhatikan iklan berikut. Dicari, asisten apoteker, A. Ilsen Farmasi, berpengalaman, BLM untuk apotek di Keling Jepara. Hub, Ambar HP, 085249380532 iklan di atas termasuk iklan. A. Layanan masyarakat. B. Undangan. C. Pemberitahuan. D. Permintaan. 5. Di bawah ini yang merupakan pengertian berita adalah A. Kalimat singkat dan padat yang memiliki makna yang kuat atau serangkaian kata-kata atau kalimat yang biasanya cukup pendek, umumnya sangat menarik serta mudah untuk diingat oleh banyak orang. B. Suatu informasi atau laporan tentang hal yang sedang telah terjadi atau laporan informasi fakta terbaru dan penting mengenai peristiwa terkini yang disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media. C. Sebuah karya seni yang bentuknya dari desain grafis dan memuat gambar berbentuk ilustrasi serta menggabungkan beberapa kata menjadi sebuah kalimat yang sifatnya mengajak orang lain. D. Media elektronik dan laporan informasi fakta terbaru dan penting mengenai peristiwa terkini yang disampaikan kepada masyarakat. 6. Bacalah teks berita berikut. Indonesia berada dalam status darurat narkoba. Menurut data yang dirilis Badan Narkotika Nasional, BNN, ada lebih dari 5 juta pencandu narkoba di negeri ini. Angka yang memprihatinkan. Terlebih mayoritas pengguna narkoba di Indonesia adalah remaja. Teks berita di atas dimulai dengan unsur berita. A. Siapa? B. Apa? C. Kapan? D. Bagaimana? 7. Bacalah teks berita berikut. Tanah longsor di bulan Maret tahun 2016 dengan nilai kerugian hampir 100 miliar rupiah menjadi bahan perdebatan di antara para warga. Pemerintah kota menyalahkan alam, sementara warga menilai sebagai kesalahan pemerintah kota dalam menjaga lingkungan dan tata ruang kota. Siapa yang diberitakan dalam teks berita di atas? A. Warga korban tanah longsor. B. Nilai kerugian akibat longsor. C. Bencana alam tanah longsor. D. Tanah longsor di bulan Maret tahun 2016. 8. Perhatikan ilustrasi berikut. Untuk meningkatkan disiplin menjaga kebersihan lingkungan, Ketua OSIS akan membuat slogan.
Slogan yang tepat untuk kegiatan tersebut adalah A. Lingkungan hidup asri bagian dari kebersihan. B. Hidup sehat dengan menjaga lingkungan. C. Hijau lingkunganku, hijau sekolahku. D. Jika semuanya bersih, hati ini bersih. 9. Perhatikan data-data berikut ini. 1. Bersifat persuasif. 2. Mengutamakan unsur kata-kata. 3. Memadukan unsur gambar dengan kata, gerak, dan suara. 4. Mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata. 5. Dipajang di tempat umum. Berdasarkan data di atas, yang merupakan unsur-unsur sebuah poster adalah A1, 2,3. B, 1, 3,5. C, 1, 2,5. D, 1, 4,5. Berdasarkan iklan tersebut, simpulan yang dapat kita ambil adalah A. Iklan tersebut adalah iklan penawaran yang bertujuan untuk menawarkan kepada masyarakat tentang penghematan air. Respon yang diharapkan adalah tindakan masyarakat untuk melakukan penghematan terhadap air ketika sedang mencuci pakaian. B. Iklan tersebut adalah iklan pemberitahuan yang bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang penghematan air. Respon yang diharapkan adalah tindakan masyarakat untuk melakukan penghematan terhadap air ketika sedang mencuci pakaian. C. Iklan tersebut termasuk ke dalam kategori iklan atau poster transformasional yang bertujuan untuk menyampaikan pesan dan mengubah gaya hidup masyarakat tentang perlunya menghemat air. Respon yang diharapkan adalah tindakan masyarakat untuk melakukan penghematan terhadap air ketika sedang mencuci pakaian. D. Iklan tersebut termasuk ke dalam kategori iklan atau poster informasional yang bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang penghematan air. Respon yang diharapkan adalah tindakan masyarakat untuk melakukan penghematan terhadap air ketika sedang mencuci pakaian. Berita disajikan harus sesuatu yang benar-benar terjadi, bukan imajinasi. Syarat tersebut dinamakan A. Faktual. B. Aktual. C. Headline. D. Deadline. 12. Perhatikan teks iklan berikut ini. Gunakan listrik seperlunya. Kaidah yang muncul dalam teks iklan di atas adalah A. Kalimat persuasif. B. Berima puitis. C. Kalimat imperatif. D. Berkesan positif. 13. Teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia yang disebarkan melalui berbagai media disebut A. Teks deskripsi. B. Teks berita. C. Teks narasi. D. Teks karangan. 14. Yang bukan merupakan ciri-ciri teks berita adalah A. Aktual, yaitu peristiwa yang diberitakan masih segar atau baru terjadi, bukan peristiwa lampau. B. Data yang disajikan sesuai dengan peristiwa asli, tidak ada rekayasa. C. Data berasal dari karangan dan pendapat penulis. D. Bahasa yang disajikan menarik dan dapat memikat minat pembaca. 15. Gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat suatu tulisan disebut A. Alur. B. Judul. C. Tema. D. Kesimpulan. 16. Perhatikan paragraf di bawah ini. Tahukah Anda ternyata yogurt sangat bagus untuk kesehatan kulit? Yogurt bisa dimanfaatkan untuk masker kulit. Caranya sangat mudah. Anda hanya tinggal menyediakan beberapa sendok yogurt kemudian oleskan pada kulit. Lakukan secara rutin seminggu 2 kali. Kulit akan menjadi sehat dan halus. Pola pengembangan yang digunakan dalam teks eksposisi di atas adalah A. Ilustrasi. B. Sebab akibat. C. Proses. D. Umum khusus.
17. Permasalahan utama yang tengah dihadapi adalah bagaimana tumpukan sampah di sungai tersebut dibersihkan dalam waktu singkat. Ada dua pilihan yang bisa diambil oleh pihak terkait. Menyewa peralatan berat yang canggih, membersihkan secara manual tetapi dengan konsekuensi akan selesai dalam waktu yang lama. Kata penghubung yang tepat untuk paragraf teks eksposisi di atas adalah A. Jika, B dengan, C. Atau, D dan. 18. Seorang siswa rela membakar garis bawah karena tidak diterima di sekolah tujuannya. Kata baku yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang tersebut adalah, garis bawah A surat izin. B. Kartu. C. Ijazah. D. Ijazah. 19. Perhatikan paragraf berikut. Bioteknologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata bio yang berarti hidup dan teknos yang berarti teknologi, serta logos yang berarti ilmu. Selanjutnya bioteknologi diartikan sebagai kajian ilmu terapan yang konsen terhadap rangkaian proses biologis dalam rangka menghasilkan barang dan jasa yang menerapkan prinsip sains. Perkembangan bioteknologi tak hanya didasarkan pada cabang keilmuan biologi saja, namun juga pada disiplin ilmu terapan lainnya semisal biologi molekuler, komputer, biokimia, genetika, kimia, mikrobiologis, matematika, dan lain sebagainya. Teks tentang bioteknologi di atas menggunakan pola pengembangan A. Definisi, B. Kronologis, C. Ilustrasi, D. Umum khusus. 20. Pemberitahuan pindah alamat. Mulai tanggal 27 November tahun 2018, toko elektronik Serba Ada, yang beralamat di Jalan Orina 29, Bandung pindah tempat di Jalan Pratama 3 Bandung. Telepon 022 242927. Maksud iklan tersebut adalah A. Menjelaskan bahwa toko Serba Ada beralamat di Jalan Orina 29 Bandung. B. Menginformasikan konsumen bahwa toko Serba Ada pindah ke alamat baru. C. Memberitahukan bahwa toko Serba Ada buka mulai tanggal 27 November tahun 2018. D. Menyampaikan ke masyarakat bahwa toko Serba Ada menjual barang-barang elektronik. (21) Perhatikan puisi berikut. Ombak memecah di tepi pantai. Angin berhembus titik-titik. Puncak kelapa melambai-lambai. Di ruang angkasa awan bergelut. Kata yang tepat untuk melengkapi larik kedua puisi di atas adalah A. Lemah lembut. B. Sepoi-sepoi. C. Kencang. D. Halus. 22. Perhatikan paragraf di bawah ini. Belakangan ini gempa bumi menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Indonesia. Sepanjang sejarah umat manusia, gempa selalu saja menimbulkan kerugian baik material ataupun korban jiwa. Tidak berlebihan rasanya jika dikatakan bahwa fenomena gempa bumi adalah peristiwa yang berdampak secara langsung kepada makhluk hidup tak terkecuali manusia. Hal tersebut menjadikan gempa bumi sebagai salah satu bencana alam yang ditakuti oleh setiap orang. Pada teks eksplanasi di atas terdapat kata yang menjadi penunjuk waktu. Kata tersebut ialah, A. Berdampak, B. Menjadikan, C. Belakangan ini, D. Tidak berlebihan. (23) Pesan yang ingin disampaikan dalam iklan tersebut adalah A. Mengajak masyarakat minum teh botol. B. Menawarkan produk minuman teh botol. C. Memberitahu bahwa teh botol itu asli dan alami. D. Menginformasikan bahwa kita boleh makan apa saja. (24) Belajar tidak mengenal waktu dan usia. Kalimat yang menggambarkan persetujuan terhadap pernyataan di atas adalah A. Pernyataan itu salah, karena orang yang sudah tua seringkali sulit menerima pelajaran. B.
Menurut saya belajar hanya untuk anak-anak usia sekolah, karena otak mereka masih segar. C. Saya sependapat dengan pernyataan tersebut, karena belajar tidak dibatasi ruang dan waktu walaupun orang tersebut sudah lanjut usia. D. Saya tidak setuju karena orang yang sudah lanjut usia sebaiknya diam saja di rumah untuk menikmati hari tuanya. 25. Tuhan telah menegurmu dengan cukup sopan. Lewat perut anak-anak kelaparan, Tuhan telah menegurmu dengan cukup menahan kesabaran. Lewat gempa bumi yang mengguncang, deru angin yang meraung-raung kencang, hujan badai yang melintang-lintang. Adakah kau dengar? Tema puisi di atas adalah A. Peringatan, B. Keagamaan, C. Kemiskinan, D. Bencana alam. 26. 1. Merokok merupakan suatu kebiasaan buruk bagi manusia. 2. Akibat merokok bisa saja kesehatan seseorang dapat menurun. 3. Mereka yang bukan perokok juga terkena dampaknya. 4. Walaupun demikian berdasarkan suatu penelitian di Amerika, jumlah perokok selalu bertambah. Kalimat yang berisi pendapat ditandai nomor A. 1 dan 3, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 1 dan 4. 27. Perhatikan teks berikut. 1. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah. 2. Peristiwa tersebut tidak hanya penting diketahui oleh rakyat Indonesia sendiri, tetapi juga harus diumumkan ke seluruh penjuru dunia. 3. Oleh karena itu, beberapa saat setelah proklamasi itu dibacakan oleh Soekarno-Hatta, berbagai usaha dilakukan oleh para pejuang. Kalimat yang menggunakan keterangan waktu dan konjungsi penyebaban dalam cuplikan di atas dinyatakan dengan nomor A. 1 dan 2, B. 2, C. 3, D. 3 dan 1. 28. Kalimat yang tepat untuk melengkapi iklan rumpang di atas adalah A. Harga hemat, buku-buku hebat, B. Berada di sebelah toko Matahari, Yogyakarta, C. Pemesanan buku hubungi telepon 0271 74939, D. Di Jalan Pelajar No. 13 Yogyakarta, telepon 0271 74939. 29. Untuk meningkatkan kepedulian warganya tentang kesehatan, Aziz, Lurah Desa Makmur membuat slogan. Slogan yang tepat untuk kegiatan tersebut adalah, A. Lingkungan hidup asri dambaan kita, B. Gaya hidup bersih cermin perilaku sehat, C. Hijau lingkunganku pasti nyaman hidupku, D. Hidup sehat dengan makan banyak. 30. Pengertian teks eksplanasi adalah A. Teks yang berisi langkah-langkah mengerjakan sesuatu, B. Teks yang berisikan gambaran umum suatu objek, C. Teks yang memaparkan kejadian urut suatu peristiwa atau fenomena, D. Teks yang memaparkan tokoh dan masalahnya. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.